Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalli wasallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahibul bait, sahibul hajah, Pak Dr. Ahmad Shah yang terhormat, Mbak Radin dan seluruh hadirin. Ini waktu kita tidak panjang ini diskusinya, paling maks sekitar 15-20 menit lah. Apa yang menjadi catatan sebenarnya, pertama saya memberikan kesan pribadi dulu bahwa alhamdulillah ada hadiah yang diberikan Pak Ahmad kepada saya. Perjalanan Bali itu membuat saya dan Ustadz Syafi'i surprise lah. Tadi saya bincangkan sedikit bahwa satu yang kita tidak punya dari Bali adalah ketika religiusitas masyarakatnya itu ternyata tidak terganggu walaupun serbuan budaya luar biasa. Itu yang harus kita perhatikan. Dan akhirnya Allah memberikan segala-galanya dalam tanda petik, walaupun tentu bisa masih debatable itu. Dan satu hal yang saya temukan adalah ini yang ingin saya sampaikan sebagai bahan semacam diskusi lah, kalaupun diskusinya tidak harus dialog. Saya sering mengatakan bahwa dunia Islam itu kehilangan 70% potensi besar umat Islam yang tidak dikelola dengan baik. Sementara yang 30% itu penuh dengan masalah. 70% lebih itu adalah ruang keberislaman yang sama sekali kita belum kelola secara profesional. Sementara 30% kita mengalami penggerusan demi penggerusan. Di 30% itu ada masjid. Ngelola masjid kita sekarang seperti ngelola partai kebanyakan. Di Medan ini orang ganti pengurus masjid itu seperti ganti ketua partai. Ngelola masjid agak berduit sedikit, bertengkar. Kalau tidak bertengkar sesama pengurus, pengurus dengan jamaah. Kalau tidak pengurus dengan jamaah, pengurus dengan panitia pembangunan masjid. Begitu-begitu saja persoalannya. Image masyarakat kalau ke masjid tidak berani bawa sendal jepit mahal. Kenapa? Karena tidak aman. Ini masih bicara masjid. Majelis taklim juga tidak dikelola secara profesional, karena tidak sedikit masjid ataupun majelis taklim sudah berdiri, tapi outputnya tidak muncul. Padahal menjadi muslim itu outputnya itu nggak usah cerita banyak. Artinya begini, orang luar biasa itu sebenarnya ketika dia muncul dalam bentuk perilaku, attitude. Islam itu kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Jadi 100.000 profesor dalam bidang Quran itu tidak menjamin satu di antara mereka itu adalah manusia Qurani. Itu tidak secara otomatis itu. Ahli Quran pasti Qurani, ahli fikih pasti mendalam atau menerapkan fikih dalam keseharian. Belum tentu itu. Jadi ini problem, saya bilang ini problem di ruang 30%. Walaupun sebenarnya bisa jadi lebih banyak lagi. Yang 30% ini ataupun kita bisa bilang juga dalam interaksi sosialnya ternyata masih saling sering mengakukan. Saya mohon maaf sering mengatakan begini, Indonesia ini di ruang politik lah, pernah dikasih karunia luar biasa kita oleh Allah. Kita pernah momentum ini, saya nggak kebayang 5, 10, 20, 50, 100 tahun ke depan bisa berulang. Apa itu? Secara politik Allah pernah kasih kekuatan Republik ini dikelola oleh Islam secara serasi seharusnya. Presiden waktu itu mantan orang nomor 1 di NU, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, itu presiden. Ketua MPR mantan orang nomor 1 di Muhammadiyah, Muhammad Amin Rais. Ketua DPR mantan orang nomor 1 di PBHMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Wakil presiden Mbak Mega, orang nomor 1 partai sekuler atau partai nasionalis sekuler terbesar di Indonesia. 3 kekuatan Islam terbesar, 1 kekuatan nasionalis sekuler terbesar. Kasih Allah sama kita.
Apa yang terjadi waktu itu? 2 tahun kepemimpinan Gus Dur adalah 2 tahun 4 kekuatan ini tidak bisa. Nggak usah lu masukkan Mbak Mega, 3 ini wakil Islam gitu. Muhammadiyah, NU, HMI wakil dari generasi milenial di zamannya. Tapi apa yang terjadi? Padahal sebenarnya terserah kalian mau ngapain di Indonesia. Titik lemah kita satu, kita tidak pernah mampu membangun jejaring sinergi di antara kita. Karena kita lebih sering melihat diri kita sendiri di mana-mana, di mana orang harus seperti kita, harus maunya seperti aku dan sebagainya. Jadi aku itu belum pernah membentuk kita sampai detik ini. Kita masih saling sering menyalahkan. Mohon maaf, saya sering mengatakan orang makin rajin ngaji, penyakit yang muncul adalah menyebut si A itu ahlu bid'ah, itu ahlu maksiat, itu orang nggak benar, itu Islamnya nggak benar dan sebagainya. Seakan-akan dia wakil Tuhan untuk nunjukin orang-orang itu. Nah, ini sekedar renungan awal ini. Saya jujur Pak, ini inspirasinya dari kita bincang panjang di villa waktu itu. Bedah buku. Kita bedah buku biografi beliau yang masya Allah, saya bilang saya menikmati betul itu. Itu perbincangan dari jam pagi sampai jam 8.30 sampai jam 2 membahas buku beliau. Luar biasa, sampai sekarang saya masih seakan tercatat betul sama saya. Kemudian, tapi saya pikir ini PR. PR kita adalah kita masih belum mampu membangun sinergi. Ya, padahal kata Allah dalam Quran, fa'aslihu baina akhawaikum. Hubungkan di antara saudara. Ini kita yang duduk di sini ini, kalau dicatat kekuatan existing kita ini apa? Masing-masing kita ini ada. Ibarat bahan mentah untuk dimasak. Ini mau dibuat jadi apa? Itu yang jarang kita lakukan. Kita sering mau, aku maunya ini, aku maunya ini. Itu berat sekali. Gitu. Jadi banyak orang pintar, tapi sayangnya tidak mengerjakan pekerjaan. Itu penyakit Republik itu. Dia pintarnya A, tapi kemudian kesibukannya B. Pintarnya B, kesibukannya C, dan sebagainya. Dan sampai detik ini saya sering mengatakan, saat saya di Medan di banyak aktivitas saya cuma pernah mengangkat 5 jari di depan para aktivis Islam. Saya bilang, ayo kita nggak usah bicara siapa pemimpin Republik ini atau siapa pemimpin Kota Medan. Kita dudukkan dulu apa problem terbesar masyarakat Muslim di Kota Medan. Saya minta 5. Ternyata kelemahan kedua kita tidak mampu menginventarisir masalah atau mendate masalah kita. Kita nggak dapat. Ketika kita tidak tahu apa yang mau kita buat, disebabkan karena kita tidak punya data tentang persoalan kita mau ngapain sebenarnya? Ini mohon maaf agak sedikit politis. Ada 3 calon presiden. Sebenarnya mereka bicara apa tentang Indonesia 5 tahun ke depan? Belum ada satupun yang cerita apapun. Kira-kira begitu. Nah baik, oke baiklah, itu problem 30%. Kita suka bertengkar, kemudian kita tidak mampu memanfaatkan atau mengoptimalkan potensi yang kita punya. Yang 70% itu sebenarnya, nah itu yang jujur Pak Rahmat saya dapat dari Bapak dan beberapa tokoh. Saya bilang, Allah ini tidak akan membuat kita mulia dengan banyaknya ulama Pak. Jangan lupa, Indonesia ini orang masuk Islam itu bukan kerja ustaz itu. Ayolah, kita bukan orang-orang bodoh di sini. Kita dulu belajar di sekolah sejarah Islam masuk Indonesia. Coba cari tahu siapa yang membawa Islam ke Indonesia. Pengusaha, pedagang. Jadi siapa? Orang yang hari-harinya bukan megang buku agama Islam, tapi orang hari-harinya hidup dengan suasana keberagaman. Bukan ustaz. Wali itu datang belakangan, itu ceritanya. Ya, di Indonesia ulama-ulama muncul itu belakangan. Maksud saya di Sumatera itu munculnya belakangan. Tapi siapa yang bawa pertama? Orang jualan kalau bahasa Medannya lah. Loh, gimana caranya? Apa mereka ceramah sambil jualan? Enggak. Dan itu yang hilang dari kita, saya bilang. Jadi ngapain mereka? Mereka jualan. Coba orang pribumi waktu itu heran. Kalian kok beda bedagangnya? Timbangan kalian kayaknya apa kalian gak rugi? Nah kira-kira begitu. Di sana yang ketika kami beli sekilo gak seberat ini.
Ini kalian salah atau gimana? Oh enggak, ini timbang. Tapi enggak perlu menyalahkan orang. Ini kembaliannya. Loh enggak apa-apa, enggak, ini enggak hak saya. Artinya apa? Muncul dalam perilaku selling mereka, dagang mereka, market mereka. Mereka muncul, itu yang sering saya beri ilustrasi. Sejujur Pak, ini pengalaman saya di Medan. Saya pernah belanja kepko, baju kemeja begini di Wajah Ikan, toko muslim. Biasa kan kita nawar, Pak, ini tolong yang ini, tolong yang ini. Kemudian ada yang di atas, saya bilang tolong ambilkan itu. Ini pelayan, dia naik ke atas tangga, 1, 2, dia balik nengok muka saya dengan wajah yang tidak ramah. Apa dia bilang? Bapak sebenarnya mau beli atau enggak? Coba bayangkan, saya beli tas di Pajak Sentral, toko Cina. Semua tasnya dia bongkar, saya nggak ada yang cocok. Dia bilang, sebentar Bang, dia buka gudangnya. Ini tas. Saya bilang nggak ada yang cocok, saya kurang suka. Oke gini Bang, Abang kasih saja nomor HP Abang. Seminggu lagi barang saya yang baru datang. Abang saya telepon, nanti Abang boleh tengok. Kalau cocok Abang boleh beli. Saya nggak usah membuat voting. Saya yakin di antara dua ini, siapa yang kita lihat menghidupkan akhlak Islam dalam berdagang. Dan ini saya bilang tadi 70% yang hilang dari kita. Tadi Pak Rahmat bilang Mbak Ralin pulang dari Swiss. Saya udah sering ke Swiss Mbak Ralin, tapi melalui YouTube. Sama istri saya jalan-jalan ke kampung-kampung di Swiss, pergi ke beberapa. Swiss itu saya bilang surga itu. Gak ada yang buruk di situ. Tapi coba cari tahu Swiss itu berapa Muslim. Pertanyaannya, bagaimana akhirnya ada negeri-negeri yang minoritas Muslim tapi dikelola dengan sistem pemerintahan, bagaimana hubungan mereka dengan sumber daya alam, konservasi dan sebagainya. Mereka tidak perlu bicara dalil, tapi mereka bicara bukti. Kita pergi Singapura, kabarnya tidak ada asap rokok. Kita pergi bahkan New Zealand misalnya, sebagai satu negara yang disebut negara paling Islami di muka bumi, berapa persen umat Islam? Cuma 1%. Pak Johar Arifin pernah cerita sama saya, Ustaz, salah satu yang saya temukan di New Zealand, orang New Zealand tidak pernah makan tersisa. Jadi kalau dia ambil makanan itu sudah, ini misalnya, ini sudah dituang, ini habis. Cara menghabiskannya, dia kalau memang dia tidak bisa sekaligus, dia akan duduk, dia ngobrol dulu. Dan kemudian dia minum sedikit sampai akhirnya itu habis. Dia tidak akan tinggalkan tempat dia makan sebelum piringnya itu betul-betul habis makanan. Itu satu yang saya temukan katanya. Pak Dodi, ponakannya Pak Rahmat, pada cerita sama saya, orang New Zealand itu kalau kita lewat, dia sedang barbecue, dia panggil kita dan pantang untuk menolak, walaupun cuma minum teh. Saya pernah melintas, kata Pak Johar, di satu gang, dan di situ banyak anak-anak muda dengan tato dan sebagainya. Saya sudah takut. Tapi saya kena, ya mereka begitu lihat saya, mereka langsung, good day sir, how are you today? Hati-hati di jalan. Keramah tamahan yang sekarang kita merasa khawatir itu hilang di kota Medan, karena banyak begal, tawuran, geng motor dan macam-macam. Ini negeri Muslim, ini kota Muslim. Sungai Are di Swiss bandingkan sama Sungai Deli di Medan. Itu persoalannya. Medan itu negeri dengan mayoritas Muslim. Apa yang hilang? Itu yang saya bilang tadi. Saya belum sebutkan 70% di ruang sana. Ada satu yang menarik lagi. Salah satu yang kalau boleh saya bilang, kemarin saya dengan canda tapi serius saya sebut nama Ustaz Syafi'i di depan Pak Rahmat. Nanti Pak Rahmat ini biiznillah, qadarullah, ketika mahsyar dibentak, beliau kesulitan dalam urusan hisab, itu binatang-binatang itu semua ngadu sama Allah. Kami bisa nyaman hidup, Pak Ustadz ini gak bisa buat itu. Ya kita nggak tahu kemarin waktu COVID ada berapa ribu atau ratus ribu mungkin ekor binatang yang kesulitan makan karena sebab COVID. Tapi kemudian ada tangan, masya Allah. Dan sedikit sekali kita menganggap bahwa itu kerja ke Islam.
seni, budaya, olahraga, hankam, politik. Kita sering mengatakan Islam itu di ruang terpisah, ruang kecil saja. Tidak. Di mihrab. Keluar dari mihrab tidak Islam lagi. Sehingga banyak orang saleh di mihrab tapi salah di luar mihrab. Ya. Padahal sebenarnya itu yang harus kita bangun. Kenapa kita tidak bisa apa tidak ada pelaku di 70% wilayah ini? Banyak. Cuma itu tadi, kita lost contact dari Islam di situ. Kita menganggap ini bukan ruang kesalehan. Ada orang yang menangis mengatakan saya cuma mikirin dunia. Satu hari ada orang satu pejabat BUMN cerita sama saya, Ustaz mohon maaf saya nggak bisa ikut ngaji, saya dunia sibuk dengan urusan dunia. Saya bilang apa? Ini bukan urusan dunia, itu urusan akhiratmu. Karena nanti di akhirat kau bukan cuma ditanya sholatmu, maaf cakap buang air kecilmu pun ditanya Allah itu nanti. Dan itu bisa berakibat di sana itu. Dan itulah yang sebenarnya harus kita explore dan kita upgrade. Dalam arti kata menyuntikkan nilai yang hilang dari kita dari nilai-nilai yang hidup. Dan nilai yang hidup itu dalam bentuk akhlak. Coba mindset kita kalau bisnis gak mungkin kita kalau jujur-jujur aja nggak bisa Pak. Saya bilang oke, baik, kalau jujur-jujur saja nggak bisa. Coba carikan sama saya perusahaan mana di muka bumi yang mencari pegawai yang licik. Nggak ada. Yang ahli dalam berdusta, nggak ada. Yang dibutuhkan yang punya kompetensi, punya dedikasi, amanah, punya integritas, profesional. Bukankah itu bahagian dari akhlak-akhlak Islam? Oke, mohon maaf ini sekedar bahan renungan. Terakhir, saya ingin mengangkat profil sedikit, sebenarnya ini bisa jadi bahan diskusi panjang. Sebenarnya apa sih yang dihadirkan oleh Ibrahim alaihissalam? Ini karena kebetulan kita sedang Idul Kurban. Ibrahim itu kan kalau bahasa Quran itu kana ummatan. Dia itu bukan pribadi tapi dia sosok umat. Umat itu bicara bangsa. Dan yang menarik, Imamul Muttaqin dalam khutbah tadi saya mengatakan bahwa Pak, Bu, surga itu nggak dibeli dengan harta, tidak dibeli dengan jabatan, tidak dibeli dengan popularitas. Kalau YouTube subscriber sampai ratusan juta sekalipun, nggak ngaruh itu sama malaikat atau sama Allah untuk menentukan kita ini layak surga atau tidak. Bukan di situ. Surga kalau dibeli pakai duit, kasihan orang yang nggak punya duit. Surga kalau dibeli pakai jabatan, kasihan orang yang tidak punya jabatan. Surga itu dikasih Allah sama orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang mampu menghadirkan dirinya tidak putus hubungannya dengan Tuhan, dan itu mengakibatkan dia memberdayakan dirinya secara fungsional. Saya sering mengatakan begini, logikanya begini. Hidup kita ini adalah sawah ladang. Berapa luas, berapa hektar? Pak Ahmad bilang tadi di belakang, Masya Allah, saya belum ke belakang. Ada 2 hektar, ada sekian banyak satwa di belakang. Ya. Tapi kalau dipulangkan kepada cerita hidup, sebenarnya dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang akhirat. Ladang akhirat itu berapa luas? Seluas umur. Pak Rahmat umurnya sekarang sudah 53 ya Pak. Masya Allah. Ya, 53 tahun. Kan kemarin begitu. Diskon 20 tahun. Ketika dipegang, wah ini bukan tangan orang usia 73 tapi 53 kan gitu. Rekor Alin 38 jam 18. Jam 18. Nah, yang harus kita lihat itu mazra'ah. Isi yang harus kita tanam di usia itu apa? Yang harus kita tanam karunia. Sekarang masing-masing kita dikasih karunia berbeda oleh Allah. Saya sama Pak Rahmat sama Ustaz Syafi'i berbeda karunia. Jadi jangan fokus pada karunia dikasih Allah sama orang lain. Kau nggak akan berdaya, nggak akan berhasil. Fokus pada karunia dikasih Allah padamu. Itu loh kansmu, peluangmu, kesempatanmu untuk dapat ridho dan surga Allah. Maka saya sering mengatakan, seorang pegawai satu kantor perusahaan masuk jam 7, tapi jam 7 dia pinjam screen, kemudian pinjam print, kemudian dia pergi ke musola, sholat duha, baca Quran 1 juz, kemudian zikirnya sampai 100 kali, istighfarnya 100 kali. Saya bilang ini orang gak layak kerja di kantor, ini ngurus masjid aja cocoknya. Jadi marbot. Kenapa? Karena kalau dikerja di kantor, kau kesolehanmu itu bukan itu. Kesolehan istri itu di mana?
Kesolehan suami di mana? Kesolehan pengusaha di mana? Kesolehan politisi di mana? Takwamu itu sebenarnya karunia, itulah yang kau berdayakan. Kau tunjukkan kelasmu bahwa kau tidak kehilangan kendali, bahwa kau hamba Allah. Tapi jangan lupa, hamba Allah yang tugasnya menjadi wakil Tuhan. Saya ambil yang paling sederhana saja. Pak Rahmat dia ambil satu tugas ngurusin satwa. Jangan lupa Allah bisa lebih sayang sama hewan ketimbang sama kita. Karena ada satu hadis, terkadang hujan itu tidak turun karena sebab Allah sayang sama kita. Allah sudah muak nengok kita, tapi Allah sayang sama hewan, maka dia turunkan hujan. Allah sayang sama tumbuhan, maka dia turunkan hujan. Nah, sebahagian pekerjaan itu beliau kerjakan. Kalau saya nggak banyak ini sebenarnya. Ini nggak bunyi kalau nggak dipanggil. Sekarang Ustaz sekarang kan mulai gitu Ustaz ya. Tak terbaca Quran itu kalau tak diundang untuk baca Quran. Tak ceramah awak kalau tak kira-kira gitu. Tapi orang yang sebenarnya dari 24 jam yang dikasih Allah, apa kesibukan kita? Ya. Bapak yang misalnya seniman, kita ambil contoh Mbak Ralin seniman. Kita mohon maaf saya nggak pas atau tidak pasnya saya nggak tahu. Beliau ini nggak akan ditanya berapa kali tahajud, nggak urusan itu. Yang ditanya pekerjaannya apa, urusanmu di situ, apa yang sudah kau buat, apa yang kau tunjukkan kelasmu sebagai hambaku di situ. Jadi kesolehan itu bisa muncul dari mana saja. Mohon maaf kemarin waktu kami di Bali di Masjid Jami Raya Jami di Singaraja, khutbah saya mengatakan jangan lupa Allah tidak menghargai orang karena ini pecinya, jubahnya. Tapi seorang pelacur pun dihargakan Allah surga ketika dia memberi minum seekor anjing. Saya baca hadis ini, waduh, pelacur anjing. Ini nggak tahu siapa yang hina di antara yang dua ini. Mana yang bisa layak disandarkan? Maaf, ini kalau mungkin tak sebut saya, tapi yang pasti betapa jeleknya dua kata ini. Tapi hadis ini dimunculkan untuk menunjukkan jangan kira bahwa di situ tidak ada pahala. Jangan kira bahwa di perilaku seorang pelacur tidak ada kasih sayang Tuhan. Ayolah tarik nafas kita dalam-dalam sekarang. Masih bisa bernafas? Oke, hembuskan. Masih bisa? Masih enak? Oke, baik. Itu tanda Tuhan masih sayang sama kita. Tadi kami sempat bincang dengan Pak Rahmat, saya sedang baca buku Ichiku. Ichi. Saya mengatakan satu kata. Kalau kita mau menjadi orang yang berdaya, jangan tersandera oleh masa lalu. Dan jangan cemas dengan peristiwa ke depan yang belum terjadi. Do now, here, at the present. Lakukan sekarang di sini dan nikmati. Jadi kelola semua peristiwa ini sehingga ketika saya tidak ketemu Bapak lagi nanti ada kenangan baik. Kalaupun kita ketemu di surga, Masya Allah ibu yang kemarin ya, yang kita ketemu di rumah Pak Rahmat, di mana ketemunya lagi? Di surga. Apa sebabnya? Perilaku. Saya ulang sekali lagi, perilaku. Tapi kemas itu, bangun itu dengan takwa. Ketika dengan takwa, apa yang terjadi? Ibrahim tinggalkan anak istrinya tidak takut. Ibrahim mau sembelih anaknya, dia juga tidak cemas. Karena dia tahu bahwa Tuhan tidak merencanakan atau tidak membangun atau menghidupkan kita untuk gagal. Allah tidak pernah biarkan kita gagal dalam hidup. Maka Allah mengatakan melalui Nabi, aku tunggu sampai nyawanya di tenggorokan, baru aku tutup pintu taubat kalau dia pendosa. Dan kalau dia orang baik, jangan sok suci. Karena prerogatif menentukan siapa layak surga itu aku, kata Allah. Di titik inilah kita harus bersinergi, kekuatan tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Saya kira ini catatan kecil yang bisa saya sampaikan sama kita semua. Walaupun sebenarnya muatannya masih banyak yang bisa layak untuk didiskusikan, tapi setidaknya kita bisa melihat bahwa saya bilang ada 70% lebih ruang keberislaman yang belum digarap secara profesional oleh muslim, khususnya kita di Indonesia. Kita kesulitan untuk bisa menerjemahkan Islam karena kita memagari Islam hanya di ruang private, di wilayah masjid, di wilayah majelis taklim, di wilayah pengajian, di wilayah tarekat. Kita kemudian begitu masuk ke wilayah misalnya seni, wilayah politik, kita menganggap itu kotor, itu jelek, itu nggak benar, itu apa semua. Padahal kalau bicara seni, Quran saja itu ada surat Asy-Syu'ara. Dan di samping Nabi ada seorang laki-laki yang namanya Hasan bin Sabit, itu seniman.
Dan bahkan ada seorang laki-laki, nah ini menutup lah ini, teman Nabi, kalau bahasa kita di Medan, kereak kali orang. Tapi sahabat Nabi. Bahkan satu-satunya sahabat yang berani ngeprank Nabi, ya ini orang itu. Ya. Nah ini boleh saya panjangin sedikit. Apa yang dibuatnya? Dia pernah satu hari, ya, namanya Nuaiman. Jadi satu hari Nabi sedang di masjid duduk, datang orang jual minyak wangi. Panggil dia, sini kau. Model Nuaiman ini, model kreat memang, suka ngobrol apa. Apa yang kau jual? Minyak wangi. Udah berapa banyak laku? Masih belum banyak. Nah, udah. Tinggal berapa? Coba kau botolin semua. Kau kasihkan semua orang-orang yang masjid itu. Tuh semua. Jadi yang banyak, udah kau kasih aja dulu, nanti kalau habis bilang sama aku. Kasihkan. Habis Pak. Tuh, kau minta bayarannya sama yang zikir di depan sana. Nabi. Datang tukang minyak wangi. Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia kenal. Harganya sekian ya Rasulullah. Nabi, harga apa? Minyak wanginya. Minyak wangi apa? Siapa yang beli minyak wangi? Tapi Nuaiman bilang kau yang bayar ya Rasulullah. Nuaiman begitu dibilang Nabi langsung nengok keluar. Nuaiman langsung balik muka. Pura-pura nggak nengok. Nabi langsung dari dalam, emang dari Nuaiman. Nabi nggak punya duit, panggil sahabat yang punya duit. Sini kalian tolong bayarkan ya. Itu satu kasus. Kasus kedua lebih lucu. Sebulan lebih Nabi tidak berhenti tertawa kalau menceritakannya. Abu Bakar satu hari mau berangkat dagang lah, bisnis ke Syam. Lantas kemudian dia permisi sama Nabi, ya Rasul saya mau bawa Nuaiman. Jangan, kata Nabi. Kalau Nuaiman kau bawa nanti jadi masalah. Enggak ya Rasul, aku tahu. Ya udah, kau tahu memang kekurangan kelebihan dia, udah jangan jadi masalah nanti. Ya berangkat. Nuaiman tugasnya cuma ngawani perjalanan, nggak dikasih kerjaan apa, nggak dikasih. Sampai di Syam, buka kedai, kalau bahasa kita buka toko. Lantas Abu Bakar pesan sama satu orang yang dia bawa juga, sarapan nanti. Tunggu aku balik, aku pergi dulu. Nuaiman, kau tunggu di sini, jangan kemana-mana. Baik, kata. Begitu selesai Abu Bakar pergi, Nuaiman tanya sama kawan yang satu itu, ada sarapan? Ada. Taklah sikit, aku udah lapar kali nih. Oh tak bisa, tadi kan kau dengar Abu Bakar bilang tunggu dia pulang. Enggak lah, satu aja, nanti aku bilang Abu Bakar. Enggak bisa, aku tak bisa. Terserah kau mau bilang apa, mau buat apa sukamu lah. Betul ya, aku buat apa sukaku. Iya, oke, deal ya, deal. Dia pergi jalan-jalan, namanya di pasar gitu. Tengok sana, tengok sini, ada orang jual budak. Sekian laku. Sekian lah, Nuaiman tengoknya tempat jual budak, tengoknya kawan yang tungguin dagangnya Abu Bakar, tengoknya itu, wah datang ide baru. Ini naik dia, Pak izin Pak, saya mau jual budak satu. Naik dia, saudara-saudara saya punya budak. Memang cuma satu aja, nggak banyak. Saya jual cepat ini, kebetulan saya lagi ada hal terdesak lah. Budak saya ini nggak ada kurangnya, cuma satu aja kurang. Nanti kalau kalian datangi, kalian bawa, dia akan bilang dia orang merdeka. Jadi dia bukan budak. Itu aja kekurangannya. Tanya orang, berapa kau jual? 20 dirham saja. 20 dirham, mana orangnya itu? Yang jaga kedai di ujung sana. Lantas bilang orang, oke, saya beli 20 dirham. Dibeli, jadi dapat keluar duit. Datangilah sahabat ini, dipegang tangannya mau ditarik, ayo sekarang kau budakku. Apa pula budak, aku orang merdeka. Iya memang majikanmu bilang begitu. Kau kelemahan kau itulah ngaku merdeka kau selalu. Begitu. Jadi terakhir datang Abu Bakar ngamuk, ini siapa yang jual? Nuaiman jual aku ya Abu Bakar. Panggil Nuaiman. Nuaiman lagi makan. Dan duit dari jual dia tadi itu. Ya, dibilangnya terserah aku mau buat apa. Aku cuma minta roti satu sama dia, tak dia kasih. Ku jual dia sudah terserah. Apa Abu Bakar yang kelewat kau Nuaiman? Akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar sampai di Madinah. Begitu dia cerita sama Nabi, Nabi tertawa terpingkal-pingkal dengar. Kan aku bilang sama kau, itu biang kerok jangan kau bawa. Satu yang menarik ternyata, jangan bayangkan Nabi itu orangnya serius sekali. Bahkan ketika dikhabarkan dalam satu cerita Nuaiman meninggal, Nabi yang terima jenazahnya ke bawah, apa kata Nabi? Sambil berdoa, ya Allah, senangkanlah dia
sebagaimana dalam hidupnya dia telah menyenangkan aku. Nah itu jadi agama kita ini indah insyaallah. Cuma itu nantilah ada rezeki waktu lain kalau memang apa kita bisa Saya mengatakan, dan itu ide yang saya temukan, dan kita butuh Islam yang hidup. Islam yang hidup yang saya maksud Islam yang lahir di realitas. Dan itu yang saya bilang tadi, kalau kita pergi ke negeri-negeri orang-orang yang minoritas muslim, tapi Eropa, Amerika, Australia, New Zealand, bahkan Cina, Korea, kita sepertinya nggak tahu kita ini muslim atau siapa. Kenapa mereka lebih mampu mengelola bumi Allah ini dengan baik? Kota dibangun dengan demikian indah. Bagaimana mereka bertanggung jawab dengan alam, lingkungan dan sebagainya. Jujuran. Kita semua tidak ada. Itu yang kemarin saya bilang sama Pak Rahmat tadi di Bali. Kayaknya kenapa akhirnya Allah memberikan kelebihan sama mereka di situ. Mereka jaga alam. Bahkan serbuan budaya yang luar biasa di sana itu tak mengganggu kehidupan spiritualitas mereka. Mereka bahkan bisa menyajikan spiritualitas mereka sebagai alternatif hidup bagi orang-orang yang datang ke sana dan menikmati Bali. Jujur, sebelum saya ke sana, walaupun saya sudah sekian kali, tapi baru kemarin saya melihat Bali dari sisi yang berbeda. Cobalah kalau ke Medan, Masya Allah. Kalau dulu ada Gus Dur cerita, Presiden Amerika, Presiden Indonesia, Presiden Perdana Menteri Jepang naik pesawat. Ya, begitu di atas pesawat Presiden ini di atas New York ini. Kok bisa tahu itu menara patung Liberty? Presiden Prancis juga bilang, ini kita sedang di atas Paris. Kenapa? Itu menara. Terakhir Gus Dur bilang apa? Ini kita di atas Indonesia. Kenapa? Jam tanganku hilang ini barusan. Semoga Allah jaga kita, dan khusus Pak Ahmad diberi keberkahan usia, kita semua juga diberi keberkahan usia, rezeki, panjang umur, dan juga sukses dalam bisnis, dan yang pasti tetap melakukan kebajikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup doa. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana fi hadzal majlis jam'an marhumah wa tafarraquna min ba'di tafarruqan ma'sumah. Wahai Rabb, di hari Idul Adha ini kami berkumpul di kediaman Pak Rahmat Shah. Kami berharap dan berdoa kepada Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah pemilik dan pengatur bumi dan semesta ini. Wahai Tuhan, jagalah beliau, beri kekuatan kesehatan kepada beliau dan keluarganya. Jadi karena semua aktivitas beliau adalah aktivitas yang mengantarkan pada ridho-Mu ya Allah. Dan kami yang berhimpun di rumah ini ya Allah, Kau juga berikan keberkahan, kebaikan, dan juga petunjuk untuk akhirnya kami bisa menggunakan semua waktu hidup kami adalah kebajikan di jalan-Mu, melakukan hal yang satu hari kelak akan memudahkan langkah kaki kami menginjak surga.